أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani para jamaah sekalian, azakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita semuanya, terutama nikmat Islam dan nikmat di atas sunnah. Karena kedua nikmat ini merupakan puncak dari semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya dahulu seorang tabi'in yang bernama Imam Abu Aliyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan, laqad an'ama Allahu 'alayya ni'matain walakin la adri ayyuhuma afdal. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kedua nikmat, namun saya tidak tahu mana di antara dua nikmat tersebut yang paling mulia dan paling utama. An hadani lil Islam wa alla yaj'alani harura. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku hidayah untuk memulai Islam dan tidak menjadikanku sebagai pengikut Khawarij. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau taufik untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajmain. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di malam yang berbarakah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan, berikan kita waktu luang untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Dan ini nanya kita banyak-banyak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang mendapatkan hidayah taufik untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Banyak orang-orang yang berikan dia waktu luang atau kesempatan atau kesehatan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan mereka hidayah taufiknya untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini sebagai tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana hadis ini adalah hadis yang masyhur, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan pahamkan dia agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat dan bisa kita amalkan sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau sampai tegaknya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, azakumullah.
Pembahasan kita masih pada pembahasan tentang salat berjamaah. Pada pertemuan atau pada pekan sebelumnya kita sudah jelaskan dan sudah sampaikan tentang hukum salat berjamaah bagi kaum laki-laki, dan kemarin kita sudah sebutkan bahwa pendapat yang rajih tentang masalah ini bahwa hukum daripada salat berjamaah adalah hukumnya fardu ain. Kenapa saya katakan ini adalah pendapat yang paling rajih? Karena memang di sana ada khilaf para ulama, khususnya dari kalangan para aimatul madzhab, di mana orang-orang Syafi'iyah mereka berpendapat bahwa salat berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Sementara orang-orang Malikiyah mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Adapun orang Hanabila mereka berpendapat bahwa hukum daripada salat berjamaah adalah fardun alal a'yan. Artinya merupakan sebuah kewajiban atas setiap individu. Artinya semua individu ini terlibat, tidak boleh diwakilkan. Maka ini adalah pendapat yang rajih, dan ini dikuatkan oleh sejumlah para ulama, seperti ulama di abad zaman ini adalah seperti Ibnu Utsaimin dan Ibnu Baz dan para ulama yang lainnya. Mereka melihat bahwa pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah bahwa hukum daripada salat berjamaah adalah fardu ain. Baik. Insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan. Qala al-muallifu hafizahullahu taala wa ra'a hukmul mutakhallifi an salatil jama'ati wa ma tan'aqidu bihi salatul jamaah. Hukum meninggalkan salat berjamaah dan apa saja hal-hal yang menjadikan salat berjamaah menjadi sah. Innal mutakhallifa an salatil jama'ati idza shalla wahdahu falahu halatan. Orang yang meninggalkan salat berjamaah kemudian dia salat sendirian, maka di sini ada dua keadaan. Jadi orang yang meninggalkan salat berjamaah kemudian dia salat sendirian, maka tidak lepas dari dua kondisi atau dua keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, ay yakuna ma'dzuran fi takhallufihi li maradin aw khawf. Keadaan yang pertama, dia punya uzur sehingga dia meninggalkan salat berjamaah. Apa uzurnya? Seperti sakit ataupun takut. Wa laysa min 'adatihi at-takhallufu laula al-udhri, sehingga bukanlah menjadi kebiasaan dia untuk meninggalkan salat berjamaah kecuali karena ada uzur. Jadi dia punya uzur, ya, sehingga kebiasaannya dia atau biasanya dia melakukan salat berjamaah, tapi karena ada uzur seperti sakit atau takut dan semisalnya daripada uzur-uzur lainnya, sehingga dia meninggalkan salat berjamaah. Fahadha yuktabu lahu ajru man shalla fi jama'atin. Maka kondisi seperti ini dicatat baginya pahala seperti pahala orang yang salat atau seperti pahala orang yang melakukan salat secara berjamaah. Kemudian di sini penulis mendatangkan sebuah hadis yang sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba sakit atau melakukan safar, maka akan dicatat baginya pahala sebagaimana dia melakukan amalan atau ibadah tersebut di saat kondisi dia sehat ataupun di saat kondisi dia mukim. Maka dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika ada orang yang memiliki uzur, kemudian dia tidak bisa melakukan ibadah yang menjadi rutinitas dia, maka dia tetap dicatat baginya pahala yang sempurna. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan pahala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang-orang yang mendapatkan uzur yang tidak melakukan ibadah secara sempurna. Makanya berdasarkan hadis ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini,
faman kana aziman ala salati ma'al jama'ati azman jaziman. Jadi barang siapa yang punya tekad yang kuat di dalam hatinya untuk melakukan sebuah ibadah, walakin hala dunahu wa duna dzalika udhrun syar'i, tapi dia terhalang oleh udhur syar'i, kana bimanzilati man shalla ma'al jama'ati liniyatihi at-thayyibah, maka dia tetap mendapatkan pahala, atau dia mendapatkan pahala, atau kedudukan pahala yang didapatkan adalah seperti pahala orang yang melakukan salat secara berjamaah. Kenapa demikian? Liniyatihi thayyibah, karena niatnya yang baik. Maka berdasarkan hadis ini atau penjelasan disebutkan oleh penulis bahwa orang yang memiliki uzur dan kebiasaan dia melakukan ibadah atau menjadikan ibadah itu sebagai rutinitasnya, kemudian dia mendapatkan uzur dan tidak bisa melakukannya, maka dicatat baginya pahala seperti orang yang melakukan amalan tersebut. Seperti orang ada uzur sehingga dia tidak bisa melakukan sholat berjamaah, kemudian dia sholat sendirian, maka dia dicatat baginya pahala seperti orang yang melakukan sholat secara berjamaah. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan berkaitan tentang masalah ini juga disebutkan oleh banyak para ulama. Semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan man nawal khaira wa amila minhu maqdurah. Barang siapa yang berniat atau azam dalam hatinya, azam yang kuat atau tekad yang kuat untuk melakukan sebuah kebaikan, untuk melakukan sebuah ibadah, wa amila minhu maqdurah, tapi dia mampu melakukan tapi dia melakukannya hanya berdasarkan kemampuannya. Wa ajaza an ikmalihi, dan dia tidak mampu untuk menyempurnakan amalan yang dia niatkan tadi. Kana lahu ajru amilin, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan amalan tersebut secara sempurna. Demikian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu' al-Fatawa jilid 22 halaman 243. Jadi penjelasan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini meyakinkan atau menguatkan kepada kita bahwa ketika seseorang ada niat di dalam hatinya untuk melakukan sebuah ibadah atau sebuah kebaikan, tapi dia terhalang oleh udhur syar'i, kemudian dia tidak bisa menyempurnakan amalan tersebut, maka dicatat baginya pahala seperti pahala orang yang melakukan amalan tersebut dan diberi pahala secara sempurna. Nah, kemudian juga dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari, ketika beliau mensyarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau melakukan safar, maka dicatat baginya pahala seperti dia melakukannya dalam kondisi muqim maupun dalam kondisi sehat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad rahimahullah. Nah, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari ketika beliau mensyarah hadis ini, beliau mendatangkan perkataan Al-Imam As-Subki Al-Kabir. Ini sebagai faedah ya. Kalau antum menemukan sebuah kitab, kemudian antum mendapati perkataan Al-Imam As-Subki Al-Kabir, ini maksudnya adalah Al-Imam Tajuddin As-Subki. Jadi Imam Tajuddin As-Subki ini adalah putra dari seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Asy-Syaikh Taqiyuddin As-Subki. Jadi kedua-duanya adalah merupakan ulama. Jadi Tajuddin As-Subki Al-Kabir ini adalah gelar beliau untuk membedakan beliau dengan ayahnya. Jadi Tajuddin As-Subki, beliau adalah seorang ulama juga dari mazhab Syafi'i. Jadi Tajuddin As-Subki merupakan putra dari Syekh Taqiyuddin As-Subki. Beliau mengatakan ketika
beliau mensyarah hadis ini, kata beliau, man kanat adatuhu an yusalliya jama'atan fata'azzara fanfarada. Barang siapa yang punya kebiasaan atau punya adah untuk salat berjamaah, fata'azzara fanfarada. Kemudian dia ada uzur yang menghalangi dia, akhirnya dia salat sendirian. Kutiba lahu sawabul jamaah. Maka dicatat baginya pahala seperti pahala orang yang melakukan salat berjamaah. Wa man lam takun lahu adah. Tapi barang siapa yang dia tidak punya kebiasaan, lakin aradal jama'ata fata'azzara, dan dia ingin untuk melakukan salat berjamaah, kemudian dia terhalangi oleh udzur syar'i, fanfarada, akhirnya dia salat sendirian. Saya ulangi, barang siapa yang tidak memiliki kebiasaan dan dia ingin untuk salat berjamaah, tapi dia terhalangi oleh udzur syar'i, akhirnya dia salat sendirian. Yuktabu lahu sawabu qasdihi, maka dia dicatat atau ditetapkan baginya pahala karena niat dia yang baik. La thawabal jamaah, bukan pahala jamaah. Paham di sini jamaah? Kalau yang pertama tadi, barang siapa yang memiliki kebiasaan untuk melakukan sholat berjamaah, kemudian ada udzur syar'i, kemudian dia sholat sendirian, maka tetap dicatat baginya pahala seperti pahala orang yang sholat berjamaah. Adapun yang kedua ini, orang yang tidak memiliki kebiasaan, kemudian dia ingin untuk sholat berjamaah dan terhalangi oleh udzur syar'i, akhirnya dia sholat sendirian, maka dicatat baginya pahala karena niat dia yang baik, tapi bukan dicatat pahala jamaah. Paham di sini ya? Nah, jadi ala kulli hal bahwa apa yang dijelaskan oleh Imam Tajuddin As-Subki ini menunjukkan kita bahwa apabila ada orang memiliki kebiasaan, kemudian ada uzur, maka dicatat baginya pahala seperti pahala orang yang melakukan ibadah tersebut secara sempurna. Baik. Dan juga dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata beliau, al-mutamanni lil khairi al-harisu alaih. Jadi orang yang berniat untuk melakukan sebuah kebaikan, al-harisu alaih, dan dia berusaha, bersemangat, antusias untuk melakukannya, in kana min adatihi annahu kana ya'maluh. Jika itu merupakan sebuah kebiasaan dia untuk melakukan amalan tersebut, walakinnahu habasahu anhu habis, tapi dia terhalang oleh uzur syar'i, kutiba lahu ajruhu kamilan, maka dicatat baginya pahala secara sempurna. Tapi ingat di sini, kalau memang itu adalah sebuah kebiasaan untuk melakukan amalan tersebut. Tapi kalau umpamanya dia malas, kemudian begitu dia semangat, dia ingin melakukan ibadah tapi dia uzur, maka tetap catat baginya pahala karena ada niat yang baik. Tapi kalau umpamanya dia ada niat dan itu merupakan sebuah kebiasaan dia untuk melakukannya, maka dia dicatat pahala yang sempurna. Seperti orang yang sholat sendirian di rumah karena ada uzur sakit atau takut dan semisalnya daripada uzur-uzur, karena itu merupakan sebuah kebiasaan dia untuk melakukan sholat berjamaah, maka dicatat baginya pahala secara sempurna. Baik. Jadi ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa apabila orang yang ada niat dalam hatinya dan itu adalah sebuah kebiasaan dia untuk melakukan sebuah ibadah, terutama sholat berjamaah, dan ada uzur, maka dia insya Allah ditetapkan atau dicatat baginya pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan sholat secara sempurna. Karena memang dalam Islam ini ketika ada orang uzur, maka dalam Islam itu tidak ada paksaan atau tidak mengharuskan harus melakukannya. Karena ini salah satu di antara kemudian Islam tidak membebankan bagi kita ketika kita tidak melakukan atau ketika tidak mampu untuk melakukan sebuah ibadah. Karena banyak dalil yang menunjukkan bahwa Islam ini adalah memberikan keringanan dan tidak membebankan. Dan tanya adalah Allah sebut dalam surah At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum
bertakwalah kalian semampu kalian. Dan juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani satu jiwa kecuali apa yang dia berdasarkan kemampuannya. Dan kembali Anda tegaskan di sini bahwa di antara uzur, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa di antara uzur yang membolehkan seorang itu untuk tidak menghadiri salat jamaah adalah sakit. Ya. Karena disebutkan dalam hadis ketika Nabi SAW pernah sakit. Sakit yang menyebabkan beliau itu adalah meninggal dunia. Waktu itu beliau tidak hadir salat berjamaah di masjid. Akhirnya beliau perintahkan para sahabat untuk para sahabat memerintahkan Abu Bakar menjadi imam. Ini adalah hadis sahih. Oleh karena Imam Al-Buhuti dalam Syarah Al-Iqna beliau mengatakan wa yu'dharu fi tarkil jumu'ati wal jama'ati maridun. Jadi orang yang sakit itu diberikan uzur untuk tidak salat berjamaah dan juga salat Jumat. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW sakit, maka beliau tidak hadir ke masjid. Kemudian Nabi SAW merintahkan para sahabat untuk merintahkan Abu Bakar menjadi imam salat. Maka berdasarkan hadis ini, bahwa orang yang sakit itu diberi uzur untuk tidak menghadiri salat berjamaah di masjid. Tapi ingat sekali lagi bahwa uzur yang dimaksud di sini adalah bagi orang yang sakit ada uzur yang berat. Kalau umpamanya dia berangkat ke masjid, itu akan membahayakan dia atau juga akan membahayakan orang lain, maka ini termasuk uzur yang boleh bagi dia untuk meninggalkan salat berjamaah. Oleh karena disebutkan oleh Dr. Sa'ad Al-Khathlan rahimahullah, beliau menyebutkan atau menjelaskan tentang bagaimana kriteria atau ketentuan-ketentuan sakit yang itu masuk dalam kategori uzur yang seorang itu diizinkan untuk salat di rumah dan tidak wajib untuk datang ke masjid untuk salat berjamaah. Beliau sebutkan yang pertama adalah kata beliau, idza kana al-maridu ma'diyan. Idza kana al-maridu mu'diyan. Apabila sakit itu adalah sakit yang sifatnya menular, fahadha yatruku ma'hul jama'ata. Kalau sakitnya memang menular, maka boleh dia meninggalkan salat berjamaah. Bal yajuzu ay yusalliya ma'al jama'ati. Bahkan tidak boleh bagi dia untuk ikut salat berjamaah. Li'annahu yulhiqud darara bil muslimin. Karena hal itu dapat membahayakan atau memudaratkan kaum muslimin. Ini ketentuan yang pertama. Apa tadi? Apabila sakitnya adalah sakit yang menular, maka ini boleh baginya untuk tidak salat berjamaah. Kenapa? Karena hal ini akan dapat menimbulkan kemudaratan bagi kaum muslimin yang lainnya. Sanian, yang kedua kata beliau, idza kana hadzal maridu yatadarraru ma'ahu law shalla ma'al jama'ati fil masjidi yulhiquhu ad-darar. Apabila sakitnya itu akan membahayakan dirinya sendiri. Kalau umpamanya dia salat di masjid bersama kaum muslimin, maka sakitnya akan membahayakan dirinya. Nasahu at-tabibu bi ay yusalli fil bait. Sehingga dokter sudah menasihatkan dia agar dia salat di rumah. Fa hadza udrun lahu fi tarki salati ma'al jamaah. Maka kondisi seperti ini dia termasuk uzur untuk boleh meninggalkan salat berjamaah di masjid karena dia sudah dinasihatkan oleh dokter, ya, bahwa sakit itu akan membahayakan dirinya, maka dinasihatkan dokter untuk salat di rumah. Maka kondisi seperti ini, maka dia boleh untuk salat di rumah. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah dari kriteria sakit yang boleh seorang itu untuk tidak salat berjamaah. Idza kana dhahabuhu ila al-masjid yashuqqu alaihi masyaqqatan yufawwitu bi sababi al-khusyu'. Kemudian uzur yang menjadi seorang itu diizinkan untuk tidak salat berjamaah adalah apabila ketika dia pergi menuju masjid akan memberatkan dia sehingga dia kehilangan khusyuk.
begitu sholat dia tidak konsentrasi karena kecapean, lelah dan semisalnya. Terutama orang-orang jauh, misalkan rumahnya di masjid, atau orang yang rumahnya misalkan di atas gunung. Sehingga kalau umpamanya dia turun ke masjid akan memberatkan dia. Sehingga hal itu menghilangkan konsentrasi dia dalam sholat dan dia tidak bisa khusyuk. Maka seperti ini disebutkan di sini, fahadha udhrun lahu fi tarkil jama'ati fil masjidi. Maka ini termasuk uzur yang boleh bagi dia untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Nah, kemudian kata beliau di sini, wa amma idza kana al-maridu la yufawitu bi sababil khusyu'. Adapun apabila sakit yang itu tidak menyebabkan dia kehilangan konsentrasi atau kehilangan khusyuk dalam salat, fala yakunu udhran lahu fi tarki salati mal jama'ati fil masjid. Maka ini bukan termasuk uzur sehingga dia boleh meninggalkan salat berjamaah di masjid. Masalah ya, kalau sakitnya hanya ringan sehingga tidak menyebabkan dia kehilangan khusyuk atau konsentrasi dalam salat, maka ini tidak termasuk uzur. Ya'ni ahyana al-insanu qad yusabu bi maradin yasir. Karena kadang-kadang ada sebagian orang dia terjangkiti atau kena penyakit yang ringan. Bizukamin wa nahwi, seperti penyakit pilu, demam ringan semisalnya, fa hadzal laisa udhran fi tarki salati ma'al jama'ati fil masjid. Maka seperti ini maka dia tidak ada uzur untuk meninggalkan salat berjamaah di masjid. Walakin idza kana maradan yufawitu bisababil khusyu'. Akan tetapi apabila sakitnya itu menyebabkan dia kehilangan konsentrasi atau dia tidak bisa khusyuk dalam salat, law shalat fil masjid, kalau umpamanya dia salat di masjid, fa hadza udhrun lahu fi tarki salati mal jami' masjid. Maka seperti ini juga masuk dalam uzur yang boleh bagi dia atau diizinkan bagi dia untuk meninggalkan salat berjamaah. Jadi ini adalah kriteria bagaimana sakit itu menjadi uzur sehingga orang itu boleh meninggalkan salat berjamaah di masjid. Demikian dijelaskan oleh Dr. Sa'ad Khaslan hafizahullah taala wa ra'ah. Baik. Tadi disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwa orang yang meninggalkan salat berjamaah dan dia salat sendirian ada dua keadaan. Tadi yang pertama disebutkan adalah dia punya uzur. Punya uzur seperti sakit atau takut atau semisalnya, maka seperti ini boleh bagi dia untuk tidak salat berjamaah. Al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua kata beliau di sini, ayyakuna takhallufuhu anis salati ma'al jama'ati li ghairi uzrin. Dia tidak punya uzur. Dia tidak punya uzur untuk meninggalkan salat berjamaah. Bahada idza shalla wahdahu tasihhu salatu. Maka apabila ada orang yang dia tidak punya uzur, ya, sehingga dia salat sendirian, maka menurut mayoritas ulama maka salatnya adalah sah. Sekali lagi, bahwa apabila ada orang meninggalkan salat berjamaah dan dia tidak punya uzur dan dia memilih salat sendirian, maka menurut jumhur para ulama maka salatnya statusnya sah. Salatnya statusnya sah, lakinnahu yahsuru ajran aziman, tapi dia kehilangan pahala yang besar. Wa thawaban jazilan, dan pahala yang banyak. Lianna salatal jama'ati afdalu min salatil munfarid bi 27 darajah. Karena kita sudah pahami bahwa keutamaan orang yang salat berjamaah itu keutamaannya daripada salat sendirian, yaitu dengan 27 derajat. Maka intinya bahwa orang yang meninggalkan salat berjamaah dan dia tidak punya uzur dan dia salat sendirian, maka salatnya sah. Tapi dia sudah kehilangan pahala yang banyak karena keutamaan orang yang salat berjamaah itu lebih jauh keutamaannya daripada orang yang salat sendirian. Wa kadzalika yafqidu ajral khutuwati allati yakhtuha ilal masjid. Di samping dia kehilangan pahala yang banyak, di samping itu juga dia kehilangan pahala langkah-langkah untuk menuju ke masjid. Karena kita tahu bahwa orang yang berjalan dari rumah menuju masjid atau melangkah menuju masjid itu memiliki keutamaan. Salah satunya disebutkan dalam sebuah hadis,
Nabi SAW pernah bersabda, sebagaimana disebut dalam hadis Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Basyiru al-massa'ina fi dhulam." Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam. Apa maksudnya di sini adalah berjalan untuk melakukan sholat berjamaah ke masjid, yaitu sholat isya ataupun sholat subuh. Kata Nabi SAW, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam. Ilal masajidi, yang berangkat menuju masjid, bin nurit tami yaumal qiyamah. Apa gambar gembira yang Allah berikan kepada mereka? Yaitu berupa cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Maka ini salah satu motivasi bagi kita dan juga busyra bagi orang-orang yang jalan kaki dari rumah untuk sholat jamaah ke masjid. Maka dia akan mendapatkan pahala dari setiap langkah yang dia langkahkan. Karena Nabi SAW tadi sebutkan, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan malam. Yaitu berjalan kemana? Bukan ke pasar, tapi berjalan ke masjid dalam rangka untuk melakukan sholat jamaah, yaitu Allah akan berikan dia nanti pada hari kiamat berupa cahaya yang sempurna. Nah, baik. Wa ma'a khusranihi lihadza as-sawab al-jazil ya'samu ithman 'aziman. Di samping orang yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur, di samping dia mendapatkan kerugian pahala yang besar, dan juga dia tidak mendapatkan pahala melangkah ke masjid, bukan hanya sebatas itu, tapi dia berdosa. Ini masalahnya. Kalau umpamanya kita tidak mendapatkan pahala, mungkin masih ringan. Kita bisa tempel dengan amalan-amalan yang lain, tapi dia berdosa. Maka dikatakan Syekh Fauzan di sini, fa innahu ya'samu itsman 'aziman. Maka dia mendapatkan dosa yang besar, bukan dosa yang ringan. Li'annahu taraka wajiban alaihi min ghairi uzrin. Kenapa dia mendapatkan dosa yang besar? Karena dia telah meninggalkan sebuah kewajiban yang besar tanpa ada uzur yang dibenarkan. Wartakaba munkaran yajibu inkaruhu alaihi wa ta'dibuh. Dan juga dia telah menerjang atau melakukan sebuah kemungkaran yang wajib untuk dicegah dan juga wajib untuk diberikan hukuman. Yajibu ta'dibuhu, yaitu wajib diberikan sanksi atau hukuman. Tapi ingat, hukuman di sini bukan kita yang menerapkan hukum, tapi ini adalah hak penguasa, hak orang-orang yang memiliki wewenang. Maka dikatakan di sini, min qibali waliyil amri hatta yarji'a ila rusdihi. Yang menerapkan hukum bagi orang-orang yang tidak melaksanakan hukum, tidak melakukan sholat berjamaah tanpa ada uzur, ini diberikan sanksi. Siapa yang memberikan hukum? Yaitu penguasa, orang-orang yang berwenang. Sampai dia kembali kepada kebenaran, sampai dia kembali bertobat kepada Allah, sampai dia melakukan sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Nah, jadi apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan di sini menunjukkan kepada kita bahwa meranjak dari penjelasan atau keadaan yang kedua, bahwa orang yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur syar'i, maka dia kehilangan pahala yang besar. Di samping itu juga dia adalah berdosa, maka itu dianggap melakukan kemungkaran yang wajib untuk diingkari. Bahkan diberikan hukuman. Dan yang menjatuhkan hukuman adalah penguasa, orang-orang yang memiliki wewenang, bukan main hakim sendiri. Tapi ini adalah kewajiban pemerintah. Oleh karena kewajiban pemerintah bukan hanya sekedar mengayomi masyarakat dalam masalah dunia saja. Ketika kaum muslimin tidak melakukan sebuah kewajiban yang ditetapkan dalam agama, maka kewajiban pemerintah juga harus memberikan teguran atau memberikan sanksi. Nah, ini menunjukkan berarti kita betapa agungnya sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Maka sekali lagi anak tekankan, jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah tanpa ada uzur, karena itu termasuk dosa besar. Walaupun sholat kita adalah sah. Mungkin sebagian orang mengatakan bahwa saya sudah sholat saya sah. Naam, sholat Anda sah, tapi Anda berdosa dan telah melakukan sebuah kemungkaran. Nah, kita lanjutkan. Ayuhal muslimu wa makanu salatil jama'ati huwal masajidu. Kata Syekh Fauzan di sini, ketahuilah bahwa
tempat pelaksanaan sholat berjamaah itu dilakukan di masjid. Apa tujuannya? Li'idhari sya'airi Islam. Dalam rangka untuk menampakkan, untuk memperlihatkan siar-siar Islam. Wa ma syuri'at imaratul masajid illa lidzalik. Karena tidaklah masjid itu dimakmurkan kecuali karena tujuan apa? Untuk melakukan sholat berjamaah. Dan kemarin kita sudah sebutkan banyak dalil yang menunjukkan bahwa salah satu di antara tujuan dimakmurkan daripada masjid adalah untuk melakukan sholat berjamaah. Baik. Di antara dalilnya adalah di sini disebutkan dalam surah At-Taubah, Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah." Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan juga orang-orang yang melakukan salat. Dan masih banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa masjid merupakan tempat ibadah. Terutama masjid adalah diprioritaskan untuk melakukan salat fardu secara berjamaah. Baik. Di sini disebutkan ada sebuah hadis, ya. Wa qad ruwiya annahu la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa tidak ada salat. Maksudnya di sini adalah tidak sempurna salat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Wa Ali radhiyallahu anhu mithluhu min qawlihi wa zad wa jarul masjidi man asma'ahu al-munadi. Dari Ali radhiyallahu anhu dan semisalnya, dan beliau menambahkan, jadi yang dimaksud dengan tetangga masjid adalah orang yang mendengar seruan azan. Jadi bukan orang yang di samping masjid itu, memang itu adalah termasuk jarul masjid. Tapi maksudnya di sini adalah selama orang itu mendengar seruan azan, maka itu masuk dalam tetangga masjid. Tapi perlu kita ketahui bahwa hadis yang disebutkan tadi ini adalah hadisnya lemah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Bas rahimahullah. Jadi hadis yang disebutkan la salata li jaril masjidi illa fil masjid, tidak ada salat bagi orang yang bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Kata Ibnu Bas rahimahullah, ini adalah hadisnya lemah, hadisnya dhaif. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Daruqutni dan juga At-Tabrani dan Ad-Dailami. Kata beliau Ibnu Bas rahimahullah, kulluhum bi asanida dhaifah an Nabi SAW. Jadi semua sanad-sanad hadis ini yang menyebutkan bahwa tidak ada salat bagi orang yang tetangga dengan masjid kecuali masjid, semua riwayatnya adalah lemah. Jadi semua sanadnya adalah lemah. Baik. Yang sahih bahwa perkataan tersebut adalah perkataan dari Ali radhiyallahu anhu. Nah, makanya Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan laisa lahu isnadun sabitun wa inashtahara bainan nas. Jadi hadis yang kita sebutkan tadi ini adalah hadis yang masyhur di tengah masyarakat kaum muslimin. Tapi kata beliau, hadis ini sayangnya hadis ini tidak memiliki sanad yang kokoh, sanad yang kuat. Makanya kata beliau di sini, laisa lahu isnadun sabitun wa inashtahara bainan nas. Hadis ini adalah tidak memiliki sanad yang kuat. Sekalipun hadis ini adalah hadis yang masyhur di tengah masyarakat kaum muslimin. Nah, kemudian kata Ibnu Bas rahimahullah bahwa hadisun dhaifun inda ahli ilm. Jadi sekali lagi bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah menurut para ulama, wa ala fardin sihhatih fa ma'nahu mahmulun ala annahu la salata kamilatan li jaril masjidi illa fil masjid. Anggaplah hadis ini misalkan hadis yang sahih. Maka maknanya adalah tidak ada salat, maksudnya tidak sempurna salat bagi orang yang tetangga dengan masjid kecuali di masjid. Bukan meniadakan kesempurnaan salatnya. Salatnya sah, hanya saya salatnya kurang sempurna. Ala kulli hal bahwa hadis yang disebutkan tadi adalah hadis yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, karena hadis ini adalah dijelaskan oleh para ulama bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Baik.
Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di sini, "Wa man ta'ammala sunnata haqqa ta'ammul." Barang siapa yang mau mencermati atau mentadabburi atau merenungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabayyana lahu anna fi'la fil masajidi fardun 'alal a'yani. Maka jelas baginya bahwa melakukan salat berjamaah itu merupakan sebuah kewajiban yang sifatnya kewajiban individu. Dan tidak bisa diwakilkan semua orang atau setiap orang dari kalangan kaum muslimin, khususnya dari kalangan kaum laki-laki yang memiliki kemampuan untuk salat berjamaah, maka hukumnya adalah fardu ain. Wajib dia salat berjamaah di masjid. Illa li aridin yajuzu ma'hu tarkul jamaah. Kecuali kalau memang ada alasan atau ada uzur yang membolehkan dia untuk meninggalkan salat berjamaah. Fatarku huduril masajidi li ghairi udhrin katarki asli jama'ati li ghairi udhrin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jadi meninggalkan salat berjamaah di masjid tanpa alasan yang dibenarkan, ini sama halnya dengan meninggalkan salat berjamaah itu sendiri tanpa ada uzur. Maksudnya adalah dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa jika seorang meninggalkan salat berjamaah di masjid tanpa ada alasan atau tanpa uzur yang benar seperti sakit atau karena ada uzur hujan yang lebat misalkan sehingga dia memberatkan untuk ke masjid atau uzur yang lainnya, maka hal itu sama halnya yang dia meninggalkan kewajiban salat berjamaah secara keseluruhan tanpa uzur. Nah, wa bihadza tattafiqu al-haditsu wa jami'ul athar. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, maka dengan demikian maka hadis-hadis dan semua riwayat yang terkait menjadi selaras. Artinya adalah semua dalil, baik itu dari hadis ataupun maupun asar atau riwayat para sahabat dan tabi'in, menunjukkan kepada kita tentang pentingnya melakukan sholat jamaah di masjid. Sehingga tidak ada kontradiksi antara dalil-dalil tersebut apabila dipahami dengan pemahaman yang benar. Nah, mungkin kita langsung ke poin terakhir ya. Kata Syekh Fauzan di sini, kata beliau, hafizahullah taala, lakin idza da'at hajatun ila iqamati salatil jama'ati kharil masjid. Tapi apabila ada sebuah kebutuhan yang mengharuskan untuk melakukan salat berjamaah di masjid atau di luar masjid, ka ayyakuna al-musalluna muwazzafina fi dairatihim. Ya, seperti misalkan para jamaah adalah orang-orang yang menjadi pegawai di kantor-kantor mereka, wa fi mujamma' amalihim atau di tempat kerja mereka, wa idza sallu fi makanihim. Apabila mereka salat di tempat mereka, kana ahzama lil amal. Maka hal itu lebih menjadikan mereka motivasi untuk melakukan pekerjaannya. Wa kana fi dzalika izamul mudzafin bi hudris shalah wa iqamatiha. Dan dengan cara itu merupakan salah satu cara yang efektif untuk kita bisa melihat atau mengontrol para karyawan itu salat 5 waktu tepat pada waktunya. Nah, wala yata'attalu min jarra'i dzalikal masjidul ladzi hawlahum. Sehingga masjid yang lain itu tidak kosong. Artinya masjid di tempat yang lain itu sudah ada orang yang selain mereka itu memarukan dengan salat. Sehingga tidak ada salah mereka untuk salat di kantor mereka. Nah. Baik. Jadi intinya bahwa apabila memang ada kebutuhan untuk melakukan salat berjamaah di luar masjid seperti di kantor atau di musala kantor dan semisalnya, atau di tempat kerja mereka, dan hal itu lebih misalkan pemilik perusahaan itu untuk mengontrol para karyawannya untuk sholat tepat waktunya, maka seperti ini dibolehkan. Apalagi ada sebagian daripada karyawan, ada sebagian
karyawan pergi untuk sholat di masjid. Misalkan ada pemilik perusahaan itu mengizinkan karyawannya untuk pergi ke masjid. Terkadang ada sebagian karyawan atau sebagian pegawai itu menghabiskan waktu lama untuk ngobrol setelah sholat. Bukan langsung balik ke kantor, tapi digunakan untuk ngobrol, apalagi jumpa dengan sama rekannya. Atau bahkan yang lebih parah lagi, mereka gunakan waktu untuk pergi ke masjid, bukan ke masjid untuk sholat berjamaah, tapi pulang dia ke rumahnya. Pulang untuk ngopi atau berkeluarganya, sehingga begitu dia datang ke kantor seolah dia baru selesai sholat. Maka dengan alasan seperti ini, maka boleh bagi pemilik perusahaan untuk menetapkan karyawannya sholat di tempat kerja mereka. Bapak ya? Nah, maka alasan seperti ini, apabila pemilik perusahaan itu khawatir hal ini terjadi, maka dia berhak untuk melarang para karyawannya untuk sholat di masjid dan mewajibkan sholat di tempat kerja mereka demi menjaga kepentingan pekerjaan dan mencegah kelalaian dari sebagian karyawan, dan ini dibolehkan sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Nah, akan tetapi apabila tidak ada alasan-alasan yang kita sebutkan tadi, artinya karyawannya orangnya istiqomah, artinya dia bekerja tepat pada waktunya, maka kita kembali kepada asal bahwa kewajiban sholat berjamaah itu tetap dilakukan di masjid. Tidak boleh dilakukan di tempat kerja. Apabila hal itu tidak menjadikan kerjaan mereka terbengkalai atau mereka terlambat, misalkan begitu pulang dari masjid atau terlambat ke tempat kerja, maka kembali kepada asal, maka kewajiban sholat itu tetap dilakukan di masjid, dan itu yang lebih utama. Walaupun kita katakan sholat di tempat kerja para karyawan atau di kantor mereka, selama itu dilakukan dengan cara berjamaah, maka itu boleh. Tapi ingat, tetap kita katakan yang lebih utama dan lebih afdal adalah dilakukan di masjid. Oleh karenanya, dahulu ada sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Di dalam pertanyaan itu disebutkan, apakah boleh bagi karyawan untuk sholat di tempat kerja mereka? Kata Ibnu Baz rahimahullah, kata beliau, al-wajibu alaikum wa alal mudiri as-salatu fil masjidi wa la yajuzu minkum at-takhallufu anha. Maka kewajiban atas kalian dan juga wajib atas mudirnya untuk sholat di masjid, dan tidak boleh bagi kalian untuk meninggalkan sholat berjamaah. Ini kata Ibnu Baz rahimahullah. Kemudian di terakhir fatwa itu boleh menyebutkan, wal wajibu alaikum jami'an al-inayatu bis salati fil masjidi ma'al jamaah. Maka sekali lagi kewajiban atas kalian dan kalian memperhatikan sholat dan kalian melakukannya di masjid secara berjamaah. Wa adamu at-tashabbuhi bi'a'da'illahi al-munafiqin. Dan jangan sampai kalian meniru gayanya musuh-musuh Allah, yaitu dari karangan munafikin, di mana mereka adalah sholatnya di rumah atau di tempat lain di luar masjid, yang mereka melakukannya tanpa uzur yang dibenarkan. Nah, demikian disebutkan oleh Ibnu Baz rahimahullah. Bahkan Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menyebutkan demikian. Jadi berdosa orang yang melakukan sholat berjamaah di rumah tanpa ada uzur. Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa berdosa orang melakukan sholat berjamaah di rumah tanpa ada uzur. Artinya ini menunjukkan bahwa kewajiban jamaah bagi hukum laki-laki itu di mana? Di masjid, bukan di rumah. Walaupun dia mampu. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i, maka tetap dia sholatnya di masjid. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang wa aqallu ma tanaqidu bihi sholatul jamaah, dan jumlah minimal yang sah untuk mendirikan sholat jamaah adalah 2 orang. Tapi untuk penjelasan lebih detailnya, insya Allah kita akan jelaskan pekan depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan.
dan mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.